Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, pertama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga malam hari ini kita masih tetap istiqomah di dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan ibadah bulan suci Ramadan, termasuk qiyamul lail kita di masjid yang sangat kita cintai ini. Insya Allah dengan istiqomah ini maka Allah menjanjikan jannah, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira bagi mereka yang beristiqomah di jalan Allah, di jalan kebaikan. Insya Allah bagi mereka adalah surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah. Amin. Semoga semuanya kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, akhir-akhir ini di banyak kesempatan saya diminta untuk memberi kajian atau seminar dengan tema Gen Z atau Gen Z itu ya, dengan fenomena serta bagaimana mengasuh Gen Z ini. Lah khusus malam hari ini tentu saya akan memberikan tema itu dengan judul Tarbiyatul Aulad Gen Z fi Syahri Ramadan. Bagaimana mendidik Gen Z di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan ibu-ibu, saya yakin kita semua sudah tahu tentang definisi Gen Z. Sebuah generasi yang dilahirkan sekitar tahun 1995 sampai 2010 atau 2015. Sehingga kalau kita punya cucu, kalau melihat ini wajah-wajahnya banyak yang sudah bercucu ya, termasuk Pak Redison itu istuwa berarti ya. Atau yang punya anak yang dilahirkan di tahun-tahun ini, berarti anak-anak kita dan cucu-cucu kita termasuk Gen Z. Beberapa ciri atau karakteristik Gen Z ini. Pertama, generasi ini sangat melek teknologi. Kalau saya beli handphone baru butuh 2 bulan untuk menguasainya, maka untuk anak saya hanya butuh 2 hari dengan penguasaan lebih baik daripada penguasaan saya. Dalam konteks ini maka Gen Z ini tentu adalah generasi yang begitu sangat-sangat canggih di dalam belajar. Istilahnya kapasitas belajarnya kita jauh di banyak aspek. Bersyukurlah kalau kita punya anak-anak yang seperti itu.
Tetapi masalahnya juga di titik-titik tertentu kita juga merasakan anak-anak kita dan cucu kita yang Gen Z ini mereka ketergantungan terhadap teknologi itu, terutama teknologi gadget ini betul-betul melebihi yang normal sampai kategori yaitu kecanduan. 1 minggu sebelum Ramadan saya ngisi di sebuah daerah Nganjuk jalan ke Sedudo. Moga-moga di sini nggak ada. Desa betul-betul Masya Allah. Tetapi setelah mengisi ada sekitar 4 atau 5 emak-emak yang curhat bahwa anaknya seringkali nggak masuk sekolah dan bahkan ada satu anak nyaris 1 semester nggak mau sekolah. Kenapa? Mereka lebih nyaman memegang handphonenya daripada ke sekolah. Rata-rata setelah saya lakukan observasi dan diskusi agak panjang, mereka yang betul-betul ketergantungan atau kecanduan ini rata-rata satu, yaitu antara bapak dan ibu nggak punya kesepakatan tentang pola bagaimana anak-anaknya memegang handphonenya. Yang kedua, anak ini masih semenjak kecil sudah sangat familiar bahkan di usia TK. Itu rata-rata mereka itu. Dan bahkan beberapa orang mengatakan, Ustadz, saya ini suatu kali lupa membelikan paket data. Wong desa juga tahu paket data ya. Lah, saya minta anak saya minta kepada saya semoyoni Ustadz. Apa yang terjadi? Beberapa barang di rumah itu rusak Ustadz, pintu dibanting apapun itu. Dan saya melihat sebuah kepribadian yang sangat berbeda dari anak saya ketika emosi dan betul-betul kontrol emosinya lemah. Lah, dalam konteks inilah akhirnya saya ingat bulan suci Ramadan ini kan tentu menarik. Biasanya sebelum Ramadan anak kita kalau minta sesuatu makan segera mendapatkan. Lah bulan suci Ramadan ini anak kita dari jam 4 sampai jam 6 kurang seperempat itu kan proses menunggu. Proses menunggu ini adalah proses pembelajaran kontrol keinginan dan kontrol kemauan yang sangat-sangat luar biasa. Dan bersyukurlah Bapak Ibu, kita ini menjadi seorang muslim, anak-anak kita sudah dari kecil kita biasakan untuk ibadah siam ini. Berarti minimal mereka punya lebih baik kontrol emosinya. Jauh lebih sempurna lagi bagi orang tua yang menjelang berbuka, anak minta macam-macam di perempatan sana, orang tua masih bisa membatasi untuk memberikan. Tetapi kalau ada orang tua karena anaknya sudah puasa sampai jam 5 minta apapun tanpa batasan, tentu ini mengurangi kualitas daripada kontrol emosinya kalau itu kita batasi. Maka pada titik ini Bapak Ibu bersyukurlah di bulan suci Ramadan ini ya kadang-kadang anak-anak kita minta sesuatu, kadang-kadang selalu bertanya, "Ma, jam berapa, Ma?" Jam 4. Baru 15 menit jam berapa, Ma? Jam 4 seperempat. Baru 30 jam berapa, Ma? Jadinya seringkali kita hanya sabar saja untuk menjawab setiap pertanyaan jam berapa. Dan itu adalah proses pendidikan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, tentu Gen Z ini sangat familiar tentang dunia maya. Jadinya kalau kita dulu waktu kecil gak paham dunia maya. Sekarang aja saya juga gak paham itu. Saya hanya dunia real aja semuanya. Nah, anak-anak kita menemukan dunia selain dunia real. Menemukan dunia maya dan mulai menguasai,
mengeksplorasi tentang dunia maya dan dia sukses di dalam dunia maya ini. Dan bersyukurlah anak-anak kita yang Gen Z itu walaupun mereka sangat-sangat familiar dunia maya, mereka masih menikmati di dalam dunia real. Dan kita melihat betul-betul ada keseimbangan. Lah musibah jika anak-anak itu sangat menikmati dunia maya dan dia tidak bisa menikmati untuk bergaul dan berinteraksi dengan sekelilingnya. Dan itu kita rasakan banyak anak-anak yang seperti itu. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, anak-anak yang TK, anak-anak yang SD, yang sebenarnya dia belajar bagaimana kecerdasan interpersonalnya, kecerdasan pergaulan tumbuh. Tapi di saat-saat itu sudah dipegangi handphone, lalu orang tuanya mengasuh anaknya dengan handphone, akhirnya kesempatan untuk belajar itulah sebenarnya tidak didapatkan oleh anak-anak kita. Kesempatan untuk mengasah kecerdasan interpersonalnya itu tidak pernah. Dan akhirnya anak-anak kita memang nyaman dengan dirinya, nyaman dengan egonya, nyaman dengan kamarnya. Saya masih ingat pada waktu kecil kami 6 bersaudara, 5 laki-laki, 1 putri. Orang tua kami menyediakan 2 kamar. 1 kamar untuk 5 laki-laki besar dan 1 kamar untuk 1 putri agak kecil. Kami disediakan ranjang 1, ranjang orang kuno ini. Itu di mana 5 ini harus berjajar-jajar seperti pepes. Hari ini saya paling pinggir, besok mulai tengah, hari ketiga paling tengah, kemudian agak minggir sedikit, dan hari kelima sudah di pinggir lagi. Proses ini tentu ada proses konfliknya. Proses ini ada penyelesaian terhadap konflik itu. Dan akhirnya kita begitu cerdasnya ketika ada konflik, maka cenderung untuk menyelesaikan konfliknya. Dan akhirnya ketika orang tua kami sudah tua begini, 77 tahun, seringkali sakit dan sebagainya. Siapa yang mengantarkan monggo, siapa ini, semuanya bisa kerjasama, hanya waktu hitungan detik selesaian. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak kita? Mereka harus punya kamar sendiri-sendiri. Ya toh, tidak ada kesempatan mereka untuk berkonflik. Televisi pun kalau konflik akhirnya dibelikan televisi yang kedua. Akhirnya mereka tidak punya kecerdasan untuk menyelesaikan konfliknya dan bekerja sama untuk sebuah problem yang dia hadapi. Dan titik inilah kadang-kadang kita tidak menyadari akhirnya anak-anak kita kurang mampu berinteraksi. Di bulan suci Ramadan ini rasanya saya senang sekali melihat masjid ini. Kecil tapi anak-anaknya guyup. Bapak ibunya juga bisa kompak begitu. Dan akhirnya anak-anak kita belajar untuk kecerdasan interaksi ini. Buka puasanya bareng, tadarusnya juga, aspek manapun. Dan kita harus siap, memang kadang-kadang keberadaan anak ini agak mengusik kehusukan kita. Betul Bapak Ibu? Tapi saya yakin kesabaran kita meningkat. Dan mohon adik-adik tolong ramenya diturunkan. Jadi seimbang. Bapaknya kesabarannya naik, anaknya ramenya diturunkan. Dan itu adalah sebuah sikap yang luar biasa. Saya lupa menyampaikan bahwa kenapa sih anak-anak harus punya kontrol diri. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran itu Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wadh dharra laini wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidh. Rasulullah juga pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ati innama syadidu may yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itulah orang yang mampu untuk bertengkar, bertempur, bergulat.
Tetapi mereka yang kuat adalah mereka yang mampu mengontrol emosinya. Ciri yang ketiga adalah ciri di mana Gen Z ini cenderung semuanya relatif lebih mudah daripada kita dulu. Jadi apa yang diinginkan begitu mudahnya, masalah-masalah begitu mudah penyelesaiannya. Akhirnya mau tidak mau anak-anak kita ini kurang punya pengalaman untuk menghadapi masalah. Dan ketika kurang pengalaman menghadapi masalah, tingkat stresnya begitu mudah. Maka anak-anak kita mau tidak mau kita sadar lebih ringkih daripada kita dulu. Saya pernah ditelepon oleh seorang musyrifah. Dia kaget, Ustadz gimana santri saya ini? Kelas 2 SMP Putri. Santri saya ngambil cutter Ustadz. Kemudian tangannya apa ini namanya ini? Disayat-sayat. Loh kenapa Ustazah? Ini loh, dia mengatakan bahwa 2 temannya itu nggak bolok lagi dirinya. Anda bayangkan anak ini nggak bolok urusannya nyawa. Itu betapa ringkinya. Kenapa? Karena memang kita mau tidak mau harus sadari anak-anak kita cenderung mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Ditambah lagi orang tua yang tidak tega jika anaknya mendapatkan masalah. Anaknya melanggar di sekolah, akan dapat sanksi. Emaknya datang melakukan lobby tingkat tinggi supaya anaknya nggak dapat sanksi. Akhirnya anaknya nggak belajar. Oh, akibat daripada saya melakukan ini, maka konsekuensinya itu nggak pernah. Dan anak yang seperti itu mohon maaf cenderung dia akan sulit mengakui kesalahannya. Karena orang tuanya selalu membantu dia. Padahal seseorang yang mudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan kesesatan dan kezaliman terhadap dirinya segera ingat Allah dan segera meminta ampun kepada Allah. Dan anak-anak yang diberi kesempatan untuk merasakan sanksi akibat dari perilakunya, mereka akan jauh lebih mudah mengakui kesalahannya. Ibaratnya seperti ini, saya punya anak kelas 5 SD. Saya sepakat sama anak saya berapa uang saku hariannya. Sepakatnya 7.000. Saya beri 1 minggu sekali, 7 kali 7 sama dengan 49. Saya klopi 50.000. Lalu hari pertama, kedua, ketiga, keempat masih ada. Hari kelima habis. Dia datang kepada mamanya. Biasanya mamanya itu ngasih atau tidak? Ngasih. Anda tahu, akhirnya Anda nggak pernah belajar. Oh, akibat saya menghabiskan uang seharusnya 7 hari, hanya 4 hari. Maka saya harus puasa jajan 3 hari selanjutnya. Nggak ada pengalaman itu. Ya, padahal kalau kita tahan, kita tega, toh anak kita kalau nggak jajan, nggak dikasih uang jajan 3 hari, nggak mati. Justru malahan makanan di kulkas habis. Yang dimana ketika mereka punya uang jajan banyak, nggak disentuh makanan itu, masih ada uang jajan. Banyak makanan Koreanan di luar itu. Sementara yang di dalam kulkas makan makanan Jawonan. Nggak dinikmati. Tapi kalau nggak ada uang saku, insya Allah pada titik ini sebenarnya anak akan belajar konsekuensi. Dan ketika kita beri pengalaman untuk belajar konsekuensi, maka insya Allah anak-anak kita jauh lebih bijak di dalam menghadapi hidup dan dia akan lebih mudah mengakui kesalahannya dan dia akan belajar dari kesalahan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini memberikan inspirasi pada titik-titik tertentu untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan ataupun juga penyempurnaan di dalam mendidik putra-putri kita.
Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.